Assalamualaikum, selamat datang di kelas Geografi. Perkenalkan, nama saya Rega Pradita, salah satu tutor PKBM Tarbiyatul Ummah, yakni sebagai tutor Geografi kelas 12. Kali ini kita akan membahas modul 12, menata wilayah kehidupan. Unit pertama, Indonesia Masa Depan Bangsaku. Kita akan membahas tentang perencanaan tata ruang wilayah Indonesia. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, maka perencanaan tata ruang Indonesia memiliki 3 tingkatan, yaitu rencana tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Fungsi perencanaan tata ruang. Yang pertama, menghasilkan kualitas kehidupan dan penghidupan penduduk yang baik, memenuhi tujuan efisiensi dan demokrasi melalui partisipasi masyarakat, memenuhi tantangan pembangunan berkelanjutan, menganalisis kondisi wilayah saat ini, dan menginterpretasikan perkembangan wilayah pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, menentukan tujuan, sasaran, dan langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah. Perencanaan tata ruang wilayah nasional. Tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah nasional. Kemudian dilanjut dengan rencana struktur ruang wilayah nasional, meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan pedesaan dalam wilayah pelayanan dan sistem jaringan prasarana utama. Kemudian dilanjut dengan rencana pola ruang wilayah nasional, yaitu meliputi kawasan lindung nasional dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional. Dilanjut dengan penetapan kawasan strategi nasional. Kemudian arahan pemanfaatan ruang yang berisi tentang indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional berisi tentang indikasi arahan peraturan zonasi, sistem nasional, arahan perizinan, arahan intensif, dan disinsentif serta arahan sanksi. Jadi yang tadi disebutin itu adalah perencanaan dari tata ruang wilayah nasional. Sekarang kita masuk ke perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Ada apa aja sih? Yang pertama, seperti biasa ada tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Kemudian ada rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanan dan sistem jaringan prasarana. Rencana tata ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung atau kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis. Kemudian penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi berisi program utama jangka menengah 5 tahunan, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi berisi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif, dan disinsentif serta arahan sanksi. Jadi hampir sama ya sama yang nasional tadi. Kemudian perencanaan tata ruang kabupaten atau kota. Kalau tadi sudah nasional, kemudian provinsi, sekarang kita mengetahui perencanaan tata ruang kabupaten dan kota. Nah, tata ruang kabupaten kota ini menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, pengendalian pemanfaatan ruang, dan penataan ruang kawasan strategis di wilayah kabupaten atau kota. Pada perencanaan wilayah kota, ada beberapa tambahan yang harus diperhatikan, yaitu penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, ruang terbuka non-hijau, sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, serta ruang evakuasi bencana. Fasilitas dan infrastruktur itu dibutuhkan untuk menjalankan fungsi kota, yaitu sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan. Kita masuk ke wilayah geografis pembangunan. Nah, perencanaan tata ruang di Indonesia harus memperhatikan wilayah pusat pertumbuhan. Bappenas membagi wilayah di Indonesia menjadi 4,
pusat pertumbuhan yaitu wilayah A, B, C, dan D. Itu bisa kita lihat ya di gambar atas, dan masing-masing wilayah dibagi menjadi beberapa wilayah pembangunan. Arahan pembangunan Indonesia saat ini menggunakan pendekatan sektoral dan regional berdasarkan potensi unggulan di tiap-tiap wilayah. Interaksi antara pusat-pusat pertumbuhan dikuatkan dengan adanya perbaikan jaringan infrastruktur. Penguatan pusat-pusat pertumbuhan dan konektivitas antar pusat pertumbuhan merupakan dasar pembentukan Koridor Ekonomi Indonesia atau KEI. Nah, bisa dilihat di gambar sampingnya, ini pembangunan wilayah utama yang A, B, C, dan D. Itu ada pembagian-pembagian wilayahnya lagi. Ya, ada Medan, pembagian wilayah utama 1, 2, yaitu Aceh dan Sumatera, pusatnya di Medan gitu. Begitu seterusnya. Koridor Ekonomi Indonesia atau KEI adalah jaringan infrastruktur terintegrasi di sebuah kawasan geografis yang dirancang untuk menstimulasi pengembangan ekonomi satu kawasan. Kawasan KEI dibangun dalam rangka memberi penguatan pada satu kawasan wilayah untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan perdagangan yang dimiliki. Manfaat KEI yaitu terciptanya peningkatan produktivitas sumber daya alam secara berkelanjutan. Wilayah yang dikelola sesuai dengan potensi fisik dan sosialnya akan lebih maksimal dalam pencapaian tujuan pembangunan. Yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi adalah KEI tidak diarahkan pada kegiatan eksploitasi dan ekspor sumber daya alam, namun lebih pada kegiatan penciptaan nilai tambah. KEI tidak diarahkan untuk menciptakan ekonomi pada daerah tertentu, namun lebih pada pembangunan ekonomi yang beragam dan inklusif. KEI tidak menekankan pembangunan ekonomi yang dikendalikan oleh pusat, namun lebih ditekankan pada upaya sinergi pembangunan sektoral dan wilayah untuk meningkatkan keuntungan komparatif dan kompetitif secara nasional dan global. KEI tidak menekankan pembangunan transportasi darat saja, namun pada pembangunan transportasi yang seimbang antara darat, laut, dan udara. Juga KEI tidak menekankan pada pembangunan infrastruktur yang mengandalkan anggaran pemerintah semata, namun juga pembangunan infrastruktur yang menekankan kerjasama pemerintah dengan swasta. Terima kasih. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.